Gue udah berkali-kali bilang kan sama kalian kalau misalnya gue itu sama sekali nggak takut sama yang namanya setan gitu. Bahkan kalau misalnya gue lagi rekaman kayak gini nih, tiba-tiba muncul pocong gitu kan di pojok ruangan gue tantangin, sini lu cong sini gitu kan. Setan muncul sini, pocong, kuntilanak, di mana kalian? Holly. Tampakkanlah diri kalian di kamera sini biar kalian bisa lihat. Enggak lah, canda. Ya pokoknya gue nggak takut sama setan. Tapi ada satu film mengenai supranatural, mengenai setan yang biasanya kayak gue anggap sepele lah gitu kan. Gue lebih sering takut kan lewat psikologi lah, film-film psikologi kayak Midsommar sama The Shining. Itu berkali-kali selalu gue bilang gue cukup ngeri sama film-film seperti itu. Tapi ya ini film supranatural, kalian bisa lihat posternya. Mungkin maaf ya kalau misalnya selama video kali ini, review kali ini gue bakal tampakkan ini mungkin agak disturbing buat kalian. Ya cuma jujur gue nonton film yang satu ini gemeteran bos, tangan gue bos. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua ya, kali ini kita kembali lagi di segmen All But Gold. Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Old But Gold Ngelantur, ya kalian bakal mendapatkan film-film yang old, jadul, tapi gold. Artinya berkelas, film yang masterpiece. Dan selama gue bikin review-review di Old But Gold ini, film-filmnya selalu di atas 9 ratingnya, alias top Marco Top. Kita lihat film yang satu ini meskipun genrenya horor. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, gue pengen kasih tau kita punya membership community. Lihat nih, member-member Ngelantur udah banyak. Karena ya memang murah, cuma 1.000 per hari. Kalian udah bisa masuk di Critical Thinking Ngelantur, dapetin, bisa ikut join Discord Discuss, bisa dapetin live khusus, dapetin benefit lain kayak stiker yang gue desain sendiri, semuanya dapet deh ya. Atau mau upgrade di Ngelantur Thinking, wah bisa dapetin tiket nobar gratis, bisa dapetin diskon buat official merchandise Ngelantur. Kayak baju ini salah satunya Samurai Vader. Gila men, ini keren banget. Gue yang gambar sendiri loh, pakai tangan gue, sketsa dari gue, ide dari gue, filosofi dari gue. Value-nya sih berkelas men. Jadi kalau kalian pengen dapetin baju yang ini, mau beli, linknya gue taruh di bawah. Tapi kalau pengen dapet diskon biar lebih eksklusif lagi, join membership community, double benefit. Sama grup Telegram Ngelantur Corps biar bisa ngobrol sama Ngelantur Corps yang lain. Ada 600 ngomongin perfilman sama TV series, biar bisa diskusi ya. Join aja, linknya gue taruh di bawah ya, link grup Telegram. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan Old But Gold kali ini. Kita ambil dari film tahun 1973 yaitu The Exorcist. It is he who commands you. The power of Christ compels you. Disutradarai oleh William Friedkin dan diadaptasi dari novelnya William Peter Blatty. Dan ngerinya, film ini tuh dianggap sebagai film terkutuk men. Aktris-aktrisnya, aktornya ada yang mati di film ini. Ada set lokasi syuting yang kebakaran. Ada juga aktor-aktor utamanya yang cedera parah gitu, sampai punggungnya skoliosis lah. Nanti gue juga ceritain ada yang kehilangan jari. Jadi bener-bener banyak banget masalah yang ditimbulkan dari film yang satu ini. Sampai durasi syutingnya tuh lama banget gitu. Nah tapi gue pengen kasih tau juga nih, mungkin dari sebelum-sebelumnya tuh di segmen Old But Gold banyak yang nanyain gue gitu, bang ini film-film jadul lu nonton dari mana, bajakan lu ya bang? Ah tenang saja, saya itu anti bajakan. Kayak misalnya yang Seven Samurai tuh gue beli Tokped tuh, gue beli bekas Blu-ray. Tapi kalau untuk The Exorcist ini kebetulan ada di Google TV, cuman sewa 25.000 aja udah bisa nonton film berkelas kayak gini bos. Gambarnya jernih, bagus gitu, daripada lu bajakan kagak jelas gitu kan, judi slot doang isinya kan. Nah untuk The Exorcist yang gue tonton kali ini tuh versinya director's cut ya, artinya bukan yang versi theatrical cutnya yang muncul di bioskop waktu itu yang banyak dipotong sebenarnya. Ini versi director's yang sebenarnya ada 10 menit tambahannya lagi dari yang di bioskop tuh. Ya itu di Google TV ada. Ini film dibuka dengan suara azan men. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini yang gua nggak habis pikir, gila suaranya azan men. Padahal ini maksudnya nanti kalau kalian lihat di akhir filmnya ini kan ngomongin exorcism lewat orang Katolik gitu kan, tapi dibuka lewat suara azan. Dimana kita dikasih lihat situasi di Irak. Kita diperkenalkan seorang pendeta, tapi selain jadi pendeta dia juga seorang arkeolog. Namanya itu Father Merrin. Dimana di Irak ini dia menemukan satu artefak kuno. Ada satu scene dia lagi megangin artefak kunonya tuh, di belakangnya ada jam, dan tiba-tiba jamnya tuh berhenti gitu. Dan jamnya berhenti, dia nengok ke belakang, set gitu kan, di close up. Itu shot udah bikin kita jantung berhenti seketika. Padahal nggak ada setan, padahal nggak ada jump scare. Apalagi ketika kita diperlihatkan dia berhadapan dengan satu patung yang cukup mengerikan, tapi agak mencurigakan ya. Tapi lu bisa lihat antara si Father Merrin sama patung ini berhadap-hadapan, cut ke orang yang aneh yang kita nggak tahu ini siapa orang ini gitu kan. Terus tiba-tiba lu bisa di-cut lagi ke anjing yang lagi berantem. Dengan musik yang cukup meningkat intensitasnya,
Ini mengerikan, kayak seolah-olah ini patung yang bakal menjadi antagonis, bakal menjadi iblis utama dalam film ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke satu kota namanya Georgetown di Washington DC. Gimana kita diperkenalan lagi nih, ada satu orang ibu dan satu orang anak. Mamanya namanya Chris yang diperankan sama Ellen Burstyn. Nah, anaknya ini namanya Regan yang diperankan sama Linda Blair. Dan dua aktris ini bener-bener Mama Mia Leza atau jempolan banget aktingnya. Nanti lu bakal lihat segila apa aktingnya mereka gitu. Tapi ada satu karakter lagi yang diperkenalkan yang kehidupannya beda banget sama yang dua orang tadi tuh, sama ibu anak. Ini kayak ya udah cerita yang lain lagi. Jadi kayak dua cerita terpisah. Dimana kita diperkenalkan seorang Father Karras, dia pendeta juga nih. Tapi selama pendalaman karakternya dia itu kita diperlihatkan kayak dia tampaknya tuh mulai kehilangan imannya. Dan krisis iman yang dimiliki oleh Father Karras ini kita bisa lihat dalam setiap scene-nya pendalaman karakter dia, dimana hubungan dia sama mamanya seperti apa. Apalagi ketika kita melihat ada satu orang homeless yang dia minta-minta sama si Father Karras ini, dan dia ngaku I'm a Katolik gitu kan. Tapi si Father Karras ini nggak mau kasih sedekah sama sekali gitu, padahal dia pendeta lagi-lagi. Jadi imannya dipertanyakan. Di sisi lain, si ibu anak si Chris sama si Regan tadi, Chris ini adalah seorang aktris film gitu yang terkenal. Sedangkan si Regan ini adalah seorang anak yang papanya udah nggak ada, dia hidup sama mamanya, tapi dia di rumah tuh paling sama pembantunya doang, dia kayak kesepian. Meskipun dalam setiap scene yang kita lihat di awal-awal film ini, kita lihat hubungan mereka baik-baik aja ketika mereka happy-happy bareng, mereka main bareng antara ibu sama anak. Tapi lu bisa lihat juga ketika misalnya si Chris ini mengalami sebuah masalah dalam pekerjaannya gitu, di balik pintu si Regan tuh kayak gimana, merasa kesepian, merasa kacau hidupnya. Inilah titik perubahannya si Regan, dimanfaatkan oleh ya iblis yang tadi. Jadi ya seperti itulah awal cerita film ini yang memang nge-build nih, makin serem. Satu momen yang paling bikin gua ngeri sepanjang nonton film ini dan paling membekas di otak gua, itu adalah scene pemeriksaannya si Regan. Jadi si Regan ini dibawa ke rumah sakit karena mamanya mulai ngerasa ada tingkah laku yang berubah nih dari si Regan gitu. Ketika lu bisa lihat di rumah sakit dia dicek gitu ya, awal tiduran, ketika matanya tiba-tiba melongo tanpa ada musik gitu ya, dalam sepersekian detik itu muncul makhluk yang sangat-sangat mengerikan. Jadi tiba-tiba layar jadi hitam, tiba-tiba muncul tuh makhluk tuh, yang sebenarnya itu iblis Pazuzu. Jadi iblis Pazuzu itu sebenarnya adalah ya patung yang kita lihat tadi di awal yang ditemukan sama si Father Merrin. Ini yang gue suka dari film The Exorcist, dimana semua scene setan ini nggak ditampilkan secara belak-belakan, tapi lebih ke arah subliminal gitu. Kalau nggak tahu subliminal tuh lebih ke alam bawah sadar kita lah. Jadi cuman satu detik, tapi apaan tuh gitu loh. Ih, kok apa sih perasaan gue kok nggak enak gitu ya. Tiba-tiba layar hitam, ada muka yang ngeri itu, dan lebih parahnya lagi yang bikin gue bulu kuduk langsung seketika merinding gitu ya, tiba-tiba si Regan itu diperlihatkan di pintu rumah sakit gitu. Terus dia kayak bersenandung gitu, kayak anjing, itu ngeri banget man. Itu lu mau setan sengeri apa, mau suster ngesot tampil depan gua nggak bakal ngeri kalau misalnya gua ngeliat anak kecil tiba-tiba gitu. Itu gua ngeri, Pak. Nah, di titik inilah ya gua udah mulai paham nih, oh ternyata si Regan ini udah mulai dirasukin. Nah, kita masuk nih di scene kedua yang lebih ngeri lagi. Jadi setiap scene itu intensitasnya nambah lagi gitu. Ada satu scene ketika lagi pesta-pesta di rumahnya si Regan ini kan, lagi happy-happy main piano semuanya, lagi kumpul-kumpul rame-rame. Lu bisa dilihat tiba-tiba si Regan ini masuk. Kita cuma lihat dari shot belakang rambutnya dia doang. Dan kita diperlihatkan orang-orang lagi main piano, lagi happy-happy, terus ngelihat Regan masuk, terus mereka langsung diem. Dari yang berisik, diem langsung. Tiba-tiba Regan ngomongnya hal yang aneh. You're gonna die up there. Terus tiba-tiba dia kencing sambil berdiri. Bener-bener di depan orang-orangnya itu. Itu scene gak nyaman banget buat ditonton gitu. Lu bayangin aja anak kecil, you gonna die up there, tiba-tiba abis itu tiba-tiba ngompol. Itu scene apa ini? Dan sequence yang satu ini bener-bener terus-terusan nih. Mungkin dikasih sedikit resting ketika si Regan dimandiin sama mamanya, abis itu tidur. Nah, tapi lu bisa lihat lagi, abis itu pas mamanya ninggalin kamar si Regan, lu dikasih lihat satu long shot gitu ya, dari atas tangga ya, shot ke bawah pas mamanya turun, sempet ngomong dulu sama orang di bawah. Abis itu tiba-tiba lu dengan suara teriakan ya kan, abis itu langsung mamanya cepet-cepet, itu long shot, satu take, mamanya langsung lari gitu kan, buka pintu, kasur udah goyang-goyang, itu bener-bener bikin gua udah mulai ngeri, tense makin nambah lagi. Dan ada satu fun fact dari film ini yang cukup menarik, kasurnya itu kan pakai mechanical gitu ya, bener-bener praktikal. Jadi film ini bener-bener tanpa CGI,
semuanya praktikal. Ya kayak kasur ini bener-bener goyang-goyang tuh pakai mesin lah. Di behind the scene-nya, Linda Blair, aktris pemeran si Regan ini cedera punggung, bahkan dia sampai kena skoliosis gara-gara kasurnya ini. Jadi bener-bener saking kerasnya, bener-bener sampai cedera, sampai sakit. Tapi mengejutkannya, William Friedkin sebagai sutradara itu ngebiarin hal ini terjadi. Ketika dia sakit, punggungnya bener-bener kena gitu kan, dia teriak saking sakitnya. Teriakan itu yang lu lihat di film The Exorcist ini. Sebenarnya dari sisi etis atau enggaknya sebagai seorang sutradara, kayaknya kurang etis nih si William Friedkin ini. Berarti proses syutingnya ada yang salah, bisa sampai cedera gini. Aktris utamanya loh, bukan stuntman. Ini aktris utamanya. Ditambah lagi kalau nggak salah si Linda Blair ini sampai sekarang masih bisa sakit itu karena nggak terlalu dapat penanganan yang bener ketika dia main film The Exorcist ini. Jadi si William ini agak-agak aneh nih sebagai sutradara. Tapi ya mungkin itu yang dia paksa, makanya sampai sengeri itu kita nontonnya, karena memang seril itu sakitnya. Dan lanjut lagi, ada satu scene yang bener-bener ikonik banget dari film ini, mungkin banyak ditiru lah ya sama film-film horor zaman sekarang gitu ya. Dimana ketika mamanya ini, si Chris ini lagi mendapatkan berita temennya itu ada yang meninggal, dan dia bener-bener stres banget karena anaknya kerasukan, temen dekatnya dia meninggalnya nggak normal lagi, kepalanya muter gitu katanya. Kita bisa lihat acting si Ellen Burstyn ini yang sampai sampai kayak dia mau teriak tapi kayak tahan gitu. Karena memang sedemikian depresi yang dia rasakan gitu. Ditambah lagi ada scene yang setelah dia benar-benar lagi baru menerima kabar temannya meninggal, lu bisa lihat di background musiknya itu ada drop kaki tiba-tiba gitu kan. Makin lama makin kenceng. Masuk pula background. Tiba-tiba muncul si Regan lagi kayang jalan turun tangga. Itu scene ngeri banget men. Dan di scene yang sangat luar biasa mengerikan ini sebenarnya ada perbedaan antara yang versi theatrical sama director's cut-nya gitu. Versi theatrical dulu kalau nggak salah tuh nggak ada scene ketika dia kayang terus mulutnya ngeluarin darah gitu. Wah, kalau yang di versi kemarin gua tonton sih gitu. Tapi ternyata yang pas di theatrical cut nggak dikasih lihat full gitu pas dia kayang sampai keluarin darah tuh enggak, karena katanya sih takut kelihatan kabelnya, karena kalau kayang jalan tuh kan harus pakai kabel tuh ya. Makanya diganti jadi badannya muter, habis itu dia kayak jilat-jilat gitu. Mungkin buat banyak orang goofy, kocak gitu kan, cewek ngeliat lidah begini kan, habis itu jalan nakut-nakutin orang gitu. Tapi buat gua, entah kenapa gua lebih suka yang versi theatrical cut yang bener-bener dia gitu. Itu buat gua ngeri men, kayak creepy banget. Scene yang cukup mengerikan juga adalah ketika si Regan lagi teriak mamanya masuk, itu benda-benda udah terbang gitu kan. Terus si Regan udah nusuk anunya nih, mohon maaf ya, pakai salib men, pakai salib nusuk ini. Dan otomatis si Chris ini nahan kan supaya si Regan ini nggak nusuk-nusuk lagi. Tapi mereka berantem, mamanya ditampar dan mamanya jatuh. Nah ini lagi-lagi kesalahan dari proses syutingnya, dimana si Ellen Burstyn juga mengalami patah tulang ekor gara-gara dia jatuh ditampar sama si anaknya ini yang jadi setan ini. Dan kalau lu perhatikan kan pas dia jatuh teriakannya bener-bener histeris banget kan, gitu kan. Nah teriakannya itu bener-bener sesakit itu karena tulang ekornya patah men. Dan setelah semua usaha yang sudah dilakukan sama mamanya si Regan ini gagal total, sampai akhirnya dia nemu dokter, tapi dokternya mulai merasa, oh jangan-jangan ini anak kerasukan gitu. Makanya, panggil pendeta aja. Mungkin panggil pendeta disuruh melakukan eksorsisme itu, pengeluaran setan. Inilah yang menghubungkan antara karakter tadi yang awalnya kita diperkenalkan yang ceritanya kayak beda sendiri, yaitu si Father Karras sama si Chris gitu. Dimana si Chris ini akhirnya minta tolong sama Father Karras buat melakukan pengusiran setan terhadap anaknya. Singkat cerita, pokoknya nanti ada Father Merrin juga yang datang ikut. Jadi Father Merrin sama Father Karras berdua buat ngusir setan dari badannya si Regan ini. Father Merrin yang tadi tuh yang di awal sebenarnya, yang awal-awal nemuin artefak kuno itu. Dan dia akhirnya di sini juga melakukan pengusiran setan, tapi dia mati. Si Father Merrin mati ketika melakukan pengusiran setan, dan akhirnya si Father Karras yang saking desperate-nya dia nggak bisa ngusir, dia minta setannya pindah ke tubuhnya dia. Dan ketika berhasil pindah, dia lompat dari jendela, dia gitu. Ya itu akhir dari film ini. Cuman yang bakal kita bahas lebih lanjut lagi adalah gimana caranya film ini memberikan dampak yang cukup luar biasa, impactnya buat penonton. Karena lagi-lagi, gue ngomong tadi kan, ini no CGI, no visual effect. Mulai dari setan yang Regan yang bisa muter kepala sampai di balik badan begitu kan, itu pakai robot, pakai boneka. Lu bisa lihat lah di behind di sini lebih creepy lagi. Terakhir pas pengusiran setan terakhir tuh, yang sampai terbang-terbang, sampai kejang-kejang gitu. Itu lu bisa lihat kan di situ dua pastor itu, si Father Merrin sama Father Karras itu sampai berasap tuh mulutnya ketika ngomong, saking dinginnya ruangannya. Dan asapnya itu lagi-lagi no visual effect.
ruangannya bener-bener dibuat minus 25 derajat. Emang si William Friedkin ini gak ada otak jadi sutradara gitu. Ya pantas aja pas di sepanjang film asapnya berasa, dinginnya berasa, tone-nya berasa, dan lewat sinematografinya di amplify lagi gitu. Productionnya udah mantap, praktikal udah mantap, sinematografinya emang keren sih, lightingnya gitu ya. Bener-bener kelihatan kayak semacam ada kabut, lightingnya seburem itu, noise-nya memang film-film zaman dulu kerasannya jadi lebih serem aja. Lu bisa lihat pergerakan kameranya yang sering zoom in, sering banget lu lihat zoom in lagi, zoom in atau enggak zoom out gitu pelan-pelan. Kan zoom in itu kan lu bisa mendapatkan perasaan ini ada apa. Kenapa harus di zoom in? Kenapa harus dibikin lebih dekat lagi? Kenapa harus dibikin lebih close up dari yang tadinya wide? Artinya ada sebuah perasaan yang memang pengen disampaikan sama si William Friedkin gitu lewat sinematografinya. Sepanjang film tuh nggak bisa napas, bener-bener ketahan aja napas tuh sampai di akhir si Father Karras itu setannya berpindah ke dia lompat dari jendela, terus abis si Regan udah di pojokan kamar, mother, dengan suara dia yang udah normal, udah gak kerasukan setan, kita baru bisa, baru lega gitu. Itu benar-benar suspense release itu di akhir berasa banget. Berarti artinya sepanjang film tuh gue kayak ketahan gitu ya, sampai gemeter tangan gue pas nonton gitu kan. Gue nonton pakai HP ya kan, Google TV dari HP gue gitu, gue nonton gemeter gitu sampai di akhir pas selesai baru bisa napas. Dan gue nggak heran film horor yang satu ini bisa menangin 2 Oscar, yaitu salah satunya di bagian sound design kan. Nah di bagian sound ini lu bisa perhatiin setiap musiknya itu jarang dipakai, kadang-kadang bisa diem doang untuk menampilkan tense yang lebih. Ada kalanya sound ini dipakai untuk meningkatkan rasa unsettle-nya kita. Pas setannya itu masuk ke Father Karras, lu bisa lihat kayak ada suara-suara babi. Itu reference kan, kalau misalnya kalian orang Kristen harusnya tahu tuh di Alkitab ada satu peristiwa di mana Yesus mengusir roh setan dari tubuh seseorang dan diusir itu ke babi, ya kan, babi-babi tuh. Wow. Nah ini memang reference tuh, makanya lu bisa dengar suara babi dan itu memang mengerikan sekali. Lagi-lagi musik itu adalah salah satu elemen yang paling fundamental dalam genre horor. Karena ketika horor seseram apapun, sebrutal, segor apapun, kalau musik di belakangnya diiringi pakai musiknya BTS, yang ada tolol jadinya, kagak ada serem-seremnya. Dan uniknya lagi dalam film The Exorcist ini kan sebenarnya ada theme songnya. Theme song yang cukup unik yang mirip banget sama Halloween. Halloween kan film 1978 yang benar-benar ikonik, franchise-nya juga udah di milking banyak lah filmnya sampai sekarang versi modernnya gitu ya. Tapi Halloween kan dari dulu sama lah ya, theme songnya yang ikonik, yang legend itu. Michael Myers jalan dengan pisaunya itu selalu muncul musiknya. Tapi penggunaan musik teng 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 itu mirip banget sama versi The Exorcist. Tapi justru di Exorcist itu bukan pas setan yang muncul. Justru pas setan itu nggak ada musik sama sekali. Justru theme songnya dipakai buat adegan normal. Misalnya di awal-awal si Chris lagi jalan-jalan gitu ya, cerah siang-siang, itu dimunculin justru theme songnya. Jadi mau adegan sesimpel apapun, segak ngeri apapun itu tetap aja aneh. Tetap aja kenapa pakai theme song kayak begini? Ini kan sih normal. Itu kan kita dikasih lihat ada suster-suster lagi jalan gitu, dimana memang si karakter utama kita, si Chris ini memang ateis gitu. Dia ateis, nggak percaya Tuhan, makanya mungkin anaknya gampang kemasukan setan gitu. Seolah-olah di lingkungannya itu benar-benar beragama, tapi dia memang nggak peduli sama agama. Dan satu lagi ketika kita ngomongin sound ya, ada satu voice actor yang paling jempolan, yaitu ya voice actor dari si iblis Pazuzu yang merasuki Regan ini, dimainkan sama Mercedes McCambridge. Dia sampai nelen telur mentah, ngerokok banyak-banyak sambil minum alkohol juga bener-bener banyak banget sebelum dia melakukan voice acting untuk si iblis ini. Makanya ketika lu mendengar suara iblisnya ngeri banget gitu kan. You know what she did? Your canting daughter. Dan antara actingnya si Linda Blair sebagai Regan, bocil cewek ini, sama dubbingnya ini si voice actornya si McCambridge ini sinkron aja. Jadi ketika dia bener teriak ya gue ngerasa dia yang teriak, emang dengan pribadi yang berbeda, dengan suara yang beda aja, badannya sama. Meskipun mungkin banyak orang yang bilang gitu, si Linda Blair mah overrated lah, actingnya nggak sebagus itu juga. Karena kan banyak juga yang ngomong Linda Blair harusnya menang Oscar. BTW dia masuk nominasi Oscar untuk Best Supporting Actress sebagai si Regan, karena memang dia ngeri banget ketika kejang-kejang kerasukan setan. Dia bener-bener sampai emang bener-bener kayak kerasukan aja gitu. Dan buat gue bagus actingnya, cuman banyak juga yang bilang overrated karena itu
karena make upnya yang bikin ngeri. Kalau misalnya make upnya nggak sengeri itu, kayaknya nggak bakal sebagus itu actingnya. Atau karena voice actornya juga nih si Mercedes McCambridge gitu. Ya memang sih, memang semua perannya memang punya peran penting. Tapi memang Linda Blair juga menurut gue bagus banget. Apalagi untuk anak kecil di tahun 1973 ini memang udah paling keren banget gitu. Dan Ellen Burstyn sebagai Chris emang paling dewa sih. Gue ngerasa banget depresi ini kayak orang-orang gila. Kayak sampai dia sampai kayak aduh nafasnya tersengal-sengal ketika dia teriak-teriak kayak anak gua. Aduh gila itu depresinya, ngerinya itu berasa banget. Emang nih dewa banget lah dia. Skripnya, pacing, sound effect-nya, production, acting semuanya on point. Bener-bener on point. Gua sama sekali nggak bisa nemuin kelemahan apapun dari film The Exorcist ini sebagai film horor. Sebagai film horor nggak seremnya dapet, tulisan ceritanya juga cukup kompleks, karakternya nggak cuma satu ya. Kalau bisa biasa kan kayak film-film ya elah Conjuring, Insidious, Evil Dead pun gitu yang mungkin gore, mungkin brutal gitu. Tapi ya ceritanya itu biasa banget, patternnya begitu-begitu lagi gitu kan. Ya apalagi horor-horor zaman sekarang tuh, aduh ampun, gue udah kayak miris gitu. Lu lihat The Exorcist tuh orang mencoba mengikuti pattern-patternnya The Exorcist ini gitu. Kayak The Exorcism of Emily Rose. Ya banyak lah, lu bisa lihat film-film mengenai Exorcist. Tapi tetap aja nggak ada satupun film yang even bisa mendekati levelnya The Exorcist 1973 ini. Emang dewa banget, makanya sangat-sangat make sense kalau misalnya gua kasih final score 9,8/10 alias top Marco top untuk film The Exorcist 1973. Easy buat gua, the greatest horror movie yang pernah ada di muka bumi nih buat gua pribadi. Ya lagi-lagi gua nggak nonton semua film horor yang ada di dunia ini ya, jadi gua terbatas juga. Tapi at least dari semua film yang gua tonton, film horor terbaik buat gua The Exorcist 1973. Dan kalau ngomongin yang paling menakutkan, mungkin juga bisa jadi ini yang paling menakutkan juga di nomor 1 yang gua taruh. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalau kalian punya perdebatan argumentasi yang kalian nggak setuju sama gua nih untuk film The Exorcist ini, kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa debat, ada dialektika yang terjadi antara Ngelantur Corps, oke? Coba kalian tulis di kolom komentar mau gua buatin review film apa lagi kalau bisa di bawah 1990 biar lebih old but gold. Oke? Gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.